yang melampaui segala akal budi manusia. Itulah yang mengawali hatimu dalam menerima firman Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita buka kitab kita dari kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Zakaria pasal 8 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan, marilah kita simak dengan baik. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain, mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan yang mengingatkan kita akan keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan bangsa di luar Israel, keselamatan yang memperlihatkan bersifat universal. Tapi yang menarik Bapak Ibu, dengan menjadi renungan yang kuat bagi kita, bahwa bangsa-bangsa itu datang untuk menerima keselamatan setelah melihat orang Islam, orang Yahudi hidup beserta itu, hidup beserta dengan itu. Itu mengingatkan kita suatu cita-cita yang besar. Keselamatan bangsa di luar orang Kristen itu, kata Tuhan, itu akan sampai bagi mereka. Siapa yang sampai? Kita. Karena kita yang dilihat. Jadi suatu penghormatan yang cukup besar. Keselamatan orang mau diwujudkan Allah melalui kita. Tetapi ini juga sekaligus menjadi tugas tanggung jawab yang cukup berat. Banyak atau sedikit orang yang masuk ke dalam keselamatan itu orang lain, tergantung dirimu. Tentu kalau kita banyak hidup beserta dengan Allah, banyak orang lain. Kami mau turut sertamu, katanya tadi, karena kami melihat engkau hidup beserta dengan Tuhan. Tetapi kalau sedikit itu tanggung jawab. Ini perlu memang Bapak Ibu saya dahulukan bagi kita, supaya memang kita benar-benar dalam kehidupan yang beriman beserta dengan Tuhan. Saya heran tadi sebenarnya Bapak Ibu, kita diberi tugas, direncanakan untuk pergi. Maaf ya Bapak Ibu, kalau saya orang ini memang perlu, tapi hari ini tidak jadi. Dan ditentukan bulan depan. Soalnya gemar mulia, lama-lama terus. Gereja kita nggak mau jalan sesuai yang diaturkan, atau gimana sebenarnya Bapak Ibu? Saya heran sebenarnya. Ya udah dikasih tahu aja misalnya kan begini.
yang pribadi dulu. Jadi bukan yang dirancang. Direncanakan gereja, padi dio hari minggu nalon, pada terlibat tak kamang lo kina, kan begitu. Itu yang direncanakan. Ini kan permintaan. Ini kan istimewa sebenarnya. Tapi kok boleh berlomba? Kalau berlomba pun dikasih tahu lah. Gak perlu itu dikasih tahu, diberi kecoaan. Baik, termasuk dari surat Bapak Ibu, surat permohonan kepada salah satu orang, siapapun itu orangnya, silakan buat permohonannya. Tapi nggak usah kedengaran di sini Bapak Ibu. Hasilnya nanti baru buat, baru bikin pertanggungjawaban. Ini dong. Biar baik. Karena orang jangan kira nanti. Siapa tahu kebetulan ada minggu di luar di KPJ Mandala ini, di kebetulan depannya bisa berubah yang sudah direncanakan, yang sudah dibuat. Begini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, termasuk juga di pesta Pareheon. Pareheon dia suruh ton pipi, begitu ya? Iya. Apa tandanya? Pesta ini pesta mereka. Pesta ini pesta anak-anak kita. Biasanya gereja kalau melaksanakan pesta itu, maka dibuat tandanya. Tadi udah bentuk tandanya. Atau main di sana datang pemuda itu kita seragamnya. Biar kalian di pesta. Yang kedua kita yang pungut persembahan. Yang ketiga mereka juga yang jadi sombong. Maka kalian kok pipi semua ini yang nggak tahu sebenarnya dengan begitu. Ayo mana pipi sudah kita Kristen itu. Ditandai ada tanda yang dilihat orang supaya tidak keliru. Dan tanda itu juga yang diingatkan oleh Tuhan bagi kita saat ini supaya bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan supaya tidak keliru. Kalau salah tanda yang diberikan misalnya arah jalan, maka itu akan jalan-jalan nggak nyampe pada tujuan. Mari perhatikan Bapak Ibu yang disebutkan oleh Yesus bahwa keselamatan itu adalah diundangkan Allah untuk semua, dipanggil orang untuk semua. Marilah kepada hai yang letih lesu dan berbeban berat, terbuka untuk semua. Maka firman Tuhan Nabi Zakaria menyebutkan begini, akan datang lagi bangsa-bangsa. Berarti akan datang beramai-ramai, akan datang beberapa kali, bukan cuma sekali, akan datang berkelanjutan, kontinu. Akan datang. Enggak sulit, enggak sekali, enggak dua kali, tapi banyak. Itu respon yang baik. Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan mencari Tuhan. Kami pun akan pergi sini. Ini respon positif. Keselamatan yang diundangkan Allah. Memanggil semua orang untuk menerima. Respon yang positif. Kami mau pergi, kami mau siap, kami mau datang, kami mau beserta, kami mau berjalan bersama. Itu bangsa-bangsa di luar dari Israel. Itu jawaban bangsa-bangsa di luar yang kenal Allah Yahweh. Itu bangsa-bangsa di luar orang Kristen yang kenal Yesus Kristus. Begitu jawabnya. Kami siap. Kami mau datang. Lucu-lucu kita senang juli. Oh, maha muak kata lucu jalan salam. Pasok
permingguan Roma hita kaman lo tinang ibig seksi perempuan na budari tulong alat roh. Saya dua pilih yang di situ banyak seperti aku. Tentang Qur'an saya kurang tahu. Tentang pertanyaan bagaimana saya kurang tahu. Akankah kita akan mendengar bahwa semua yang kita panggil jujur dan pasangan jujur di Tuhan itu undang, dapat kami memang undang kita. Dan kami, kalau dapat Tuhan panggilan Yehuda Tuhan sih. Oh banyak. Bangsa-bangsa lain datang. Marilah kita pergi ke Yerusalem, melunakkan hati Tuhan, mencari Tuhan. Itu respon. Dijawab dengan baik. Kau jujur di Tuhan yang diurusi bertindak. Kau jujur di pada datangin lalu boleh tulang, hula-hula, ale-ale, dengan tubuh, dengan sahutan kita di sini, tak lusi dong. Dia lau tayu manusia. Bagaimana dengan undangan Allah kepada kita? Keselamatan itu diundangkan ini. Dia kata terdengar. Apakah akan didengar? Atau begitu aja berlalu bagian mana? Mari kita pergi ke Yerusalem. Yerusalem rohani ini sekarang. Ketika itu memang dipahami Bapak Ibu bahwa Yerusalem adalah pusat pemerintahan Allah. Di sini batas Jordan, di sini batang. Yerusalem lebar, Sion lebar. Main gereja online Bapak Ibu. Gereja itulah tempat pemerintahan Allah, bukan pemerintahan manusia. Sehingga gereja itu harus mampu menarik orang. Marilah kita pergi ke Yerusalem. Marilah kita pergi malam minggu tu GKP mana. Itulah mestinya kan. Itulah kerinduan kita. Mereka datang mencari Tuhan, melunakkan hati Tuhan. Hati tunggu kesatu Tuhan. Nasa minggu nasi maroha. Marpamuan di maroha. Hati tulisan dari motor permuliaan Tuhan di perminggu di pertanyaan. Kasih roh Tuhan naruh stadion, tikion, sejak pemau. Kasih roh Tuhan selain dari motor permuliaan di hujan mana hidup di sisi 4 tahun lagi pada sini. Apalagi dok dia yang jauh bulat doa Tuhan. Kasih maroha naruh. Marpamuan di maroha. Dan bulan dia. Tadi menarik saya kenal manusia masuk. Ayo pelapor di baik kamu. Terlalu Tuhan. Mana hijau kayu maon. Sahut dan non. Yang terbulat mereka tidak. Datang mereka. Mereka mencari itu. Dan inilah memang menjadi tugas kita sekarang. Bagaimana menciptakan gereja kita supaya datang orang, supaya banyak orang, supaya benar-benar memang menyenangkan hati Tuhan, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Mari ciptakan Bapak Ibu bahwa persekutuan kita itu menjadi daya tarik bagi orang lain, supaya dia datang. Tentunya memang mereka akan datang kalau mereka tidak lihat. Wah, kita lalu gereja ini. Misalnya begini Bapak Ibu ya, datang tamu kita dari hutan, kalau masak hutan. Kalau lompat pesta ini, rame-rame mau. Kalau lompat pesta masuk, bisa. Perminggu maju ikan. Dia mah, tutup. Kau tadi ke bandara, sini ikan. Kalau boleh diberi, kalau minggu nasab, jangan di koran. Gereja berbeda dengan masjid ini. Tak mungkin bro. Contoh.
karena itu memang kalau hidup dalam damai, senang, enak, dan sebagainya, nyaman, uli dengan disambut dengan, maka mereka akan dari dulu misalnya kalau dari mata didiam. Kalau itu pesta di Zolba itu orang setelah, orang sama, orang sambut orang soras. Kalau pesta di Tuhan itu mana orang sorasnya. Selamat datang Inan, Tuhan berserta, Tuhan berkati. Selamat datang Mama, selamat datang ini, Tuhan ajar. Kenapa kita nggak buat Bapak Ibu sebenarnya? Kita putuskan tapi kita nggak laksanakan. Tahu lah apa ini? Tahu lah. Karena kalau tidak demikian sebenarnya apa yang kita cita? Selalu kita putuskan, tapi kita nggak buat. Selalu kita rencanakan, tapi kita nggak buat. Selalu kita putuskan cara bersama, tapi kita nggak buat. Mencipta apa itu Bapak? Itu sama artinya mencipta juga ketidakmauan, ketidakmampuan. Jangan menjadi gambar melihat orang itu. Kalau karena itu firman Tuhan ini menyebutkan, kami akan pergi mencari Tuhan di Yerusalem, karena di situ baik suci, di situlah Tuhan ada. Mereka itu bukan seperti presiden sekarang. Banyak orang-orang sekarang senang wisata rohani, berusaha berwisata rohani ke Yerusalem, Bethlehem, dan tempat-tempat lain yang bersejarah secara agama. Tetapi bangsa-bangsa lain itu datang ke Yerusalem, bukan Yerusalemnya yang dilihat, tetapi Tuhan. Hadirat Tuhan ada di sana, Allah ada di sini. Maka itu yang dikatakan. Ini juga demikian memang. Ibadah ini Bapak Ibu bukan tiga iman dalamnya yang dilihat, tapi kita bertemu dengan Tuhan. Jadi sebenarnya kan harus ditanya misalnya, bahwa baju panggawang bahwa Tuhan ini, baju panggilan bahwa Tuhan ini, Tuhan anak muda juga baju panggilan bahwa Tuhan ini. Iya harus itu. Mestinya itu. Bukan kemegahan Yerusalem, bukan kemegahan baju, tapi hadirat Allah yang beserta umatnya itu. Makanya tadi pada ayat 23 itu kita perhatikan. Kami mau pergi menyertai kamu. Ini ada contoh Bapak Ibu menarik. Digambarkan seperti pulangnya orang Israel dari pembuangan. Kita anggap ada satu orang yang terakhir. Ini mau pulang ke Yerusalem dari mana? Berlari-lari bangsa yang lain. 10 orang memegang jubah, puncak jubah, sambil mengatakan kami mau pergi menyertai kamu. Sebab kalau kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Satu orang dipegang 10. Ini persis sekali seperti yang ditulis Dr. Anu pada misi PI yang dituliskan. Satu pelaku berhasil mencapai 10 orang lain. Satu orang membawa 10. Jadi beda pernah 2 tahun. Satu membawa 1. Buang saja nanya. Tapi kita satu orang bawa 10. Saya ada hal anggota kami, maka 10 lebih. Persoalannya Bapak Ibu bukan jumlahnya ini. Menarik memang jumlah ini. Kita sedikit tapi yang terbawa banyak. Kami mau pergi menyertai kamu, sebab kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saya mau sederhanakan begini. Kami mau ikut berminggu denganmu.
kami lihat Engkau hidup bersama dengan Tuhan. Kami mau ikut amam penantuan, amam panitai dengan karena kami lihat Tuhan hidup bersama, Engkau hidup bersama Tuhan. Kami mau ikut dengan kuinan karena kami lihat memang pemilu hidup dengan jalan bangun yang hidup dengan terbaik mana diri. Di situ soal. Tapi ketika seorang peraturan misalnya kamu sudah ruasi, wah jadi nabi mau dulu. Dan itu yang membuat datang bangsa itu. Jadi keselamatan itu mereka lihat nyata, Allah yang nyata-nyata hadir bersama Tuhan. Itulah iman itu. Allah beserta dengan kita. Hidup disertai Allah membuat orang datang mengikut dengan kita. Karena itu dilihat. Tetapi kalau sebaliknya kita dilihat gak bagus, mah lo capek beta, kau. Maka saya bilang tadi, enak kali memang khotbah ini. Kita dihargai Allah melalui kita satu orang menjadi saluran berkat bagi orang lain. Satu orang menyelamatkan 10 orang, tetapi berat kali juga. Gudang nama 2 manang nadang, gudang nama potong masuk manang nadang. Aku mau pialaan. Saya kan kalau pernah tua juga, apa waktu bangunan kita mampar dulu. Hari minggu sama malam kita loh. Kita harus berani bilang begitu Bapak. Walau hidup kita berada dalam tertulis kawinan, kita anggotan, kalau yang gudang kelas tujuh banget tak perlu. Asik itu. Ada mina sauto di saluran di pasu, saluran di nauli, saluran di dami, saluran di haluang. Lalu doang ngasih kita, tapi kalau itu dirasa, itu dengan sendiri kan gak usah ngomong, nggak usah. Apa yang terjadi dalam hidupnya, diberi adong na yung nauli, nakingatin, yang ada orang kata pasok-pasok, kalau udah dia, maka pasok-pasok di Tuhan itu magdorok, dia kan datang pada Tuhan. Tapi sebaliknya juga memang, ini uniknya kita orang desa, masa saya itu lah doang nasi, dan kami mandau. Saya tadi ditelepon jujur aja ya Bapak Ibu, saya telepon. Kalau ini luar biasa sih sama untuk usaha jam itu. Ada orang telepon tersini itu sih paman. Ya mau saya terganggu dengan itu. Kalau nanti doaku kalau tak kudungan yo, begitu ya Bapak Ibu. Tak kalau lagi yo, ala kesomoni mereka. Kalau saya tidak pun ya, napos doaku lopi kedatanganku Tuhan ini baru. Apa Tuhan ini? Allah itu menurut ini yang menarik kita dalam hidup. Hidup iman benar mana? Kita bersama dengan Tuhan diri atau orang lain. Kita menjadi saluran berkat di situ. Kau seorang tidak dapat berkat. Pas. Nah, Tuhan juga rencanakan bakal orang lain akan mendapat karena awalnya bagaimanapun kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, sama lebih, sama susah pera donasi, jangan selalu itu ingatlah Tuhan sedang mengangkat kita sebagai terang dunia, menerangi orang lain, sedang menyalurkan berkat, sedang menyalurkan keselamatan. Terhormat, mulia, maka kita siap. Kalaupun kita sedang susah, kalaupun kita sedang mengalami penderitaan, mari jadikan derita itu sebagai kemuliaan bagi Tuhan. Buat jadi kesaksian itu, menarik perhatian orang lain. Maka semua ini kita jadikan menjadi undangan melengkapi undangan yang diberikan supaya masing-masing ramai-ramai kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi sumber keselamatan.
Mari jadikan Bapak Ibu, kamu duluan dulu sama anakmu. Jadi saluran ni haluan mau anak kamu. Kebui itu, las pohon tidak dari mau, las pohon susah berupaya supaya dia juga nanti hidup seperti itu pada generasi berikutnya. Tiap menghidupnya dari Tuhan akan datang lagi terus hasil. Akan datang lagi orang yang mau datang dari luar. Saya nama aku Daudi Nadim. Inilah yang Tuhan Yesus. Pesta panen itu. Ay mamanin itu kamu dari dunia. Padi sudah memulai. Pekerja yang sedikit kami. Jadi berusaha untuk mari menjadi saluran berkat dan menjadi saluran keselamatan bagi orang lain yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, yang mungkin ada membuat kita sakit hati, tapi terus salurkan kepada kita berdua. Bapak di surga, terima kasih atas firman yang kami terima saat ini. Biarlah menolongi hati kami. Betapa mulianya Engkau pakai orang-orang yang percaya yang Tuhan kudus, Tuhan selamat, seperti bangsa Israel. Dilihat bangsa-bangsa lain menjadi dari kami, mereka menjadi mau datang. Itulah hidup kami Bapa yang cukup berharga dari depan. Ketika kami bermakna bagi saudara-saudara kami, membawa berkat, membawa kebaikan, membawa damai, membawa keselamatan pada hal yang tidak terhitung. Itulah pribadi yang Tuhan inginkan dari kami pribadi lepas Tuhan. Berkati para pelayan yang Tuhan pakai bekerja di Tuhan dan segala kebutuhan jaminan bagi mereka. Tuhan selalu mendahulukan apapun yang mereka butuhkan. Ketika kami mampu mendahulukan apa yang Tuhan inginkan, kami lakukan itu. Kami juga mau berdoa buat anggota jemaat ini, Bapak. Berkati seluruh kami, apapun pekerjaan, profesi, yang dengan semua ini kami semakin merasa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu bersama kami, baik dalam suka maupun duka, dalam kemudahan maupun kesulitan, dalam mencari sesuatu ataupun sudah mendapatkan, dalam apapun Tuhan selalu menyertai. Bahkan sampai akhir kami itu menjadi. Berkati para anak-anak dari yang kecil yang ada dalam rahim, yang sudah belum TK, SD, bahkan sampai perguruan tinggi. Biarlah Tuhan ciptakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berhasil ke depan. Dan karena itu cukupkan segala yang mereka butuhkan, baik asmani dan rohani, baik untuk pendidikan melalui memberkati berbagai pekerjaan. Berkati juga rencana-rencana yang dilakukan di tengah gereja, baik secara gereja, demikian juga cara kita. Biarlah semua berjalan dengan baik, Tuhan. Dan kami bisa melakukan seluruh dengan karena Tuhan mewujudkan keselamatan itu melalui berbagai rencana kegiatan yang Dia turunkan dilakukan di gereja ataupun di sekitar di luar gereja. Bapak di surga, kami mau bawa saudara-saudara kami yang sakit, sentuh lewat kuat kuasa, biar penyakit itu hilang, berangsur-angsur dari itu. Berkati juga makanan minuman obat para tenaga medis yang menangani menjadi saluran buat kuasa, memberi kesehatan paripurna. Yakinkan kami Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun proses yang dilalui, yang namanya sakit adalah memang sakit, bukanlah sesuatu tetapi yang mengenakkan kami Bapak, ada Engkau yang mencari, ada Engkau yang memberkati, ada Engkau yang bersama kami, mencukupkan segala hal yang kami butuhkan dalam hidup kami, apalagi ketika kami mengalami kesakitan atau dari. Terima kasih Bapak, kami sampaikan seluruh hidup kami
Dan demikian juga nanti kegiatan kami untuk melelangkan apapun yang dibawa jemaat ini menjadi persembahan bagimu untuk kebutuhan gereja ini. Biarlah Engkau yang memberkati para pemuda juga yang menjadi tuan rumah dan memberkati pelaksanaan pelayanan sehingga menghasilkan yang terbaik untuk gereja, untuk Tuhan, dan untuk sukacita kami secara bersama. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.